Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi yang berjudul Klasifikasi Makhluk Hidup dan Binomial Nomenklatur. Mata kuliah Biologi Dasar, dosen pengampu Ibu Wardatul Sholehah. Dan di sini Winda Nur Hakiki sebagai pemateri pertama, Naili Atikotul Maula sebagai pemateri kedua, Nanda Amanatul Sholihah sebagai pemateri ketiga. Pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri atau keseragaman, perbedaan ciri atau keanekaragaman, berdasarkan cara hidup, tempat hidup, daerah penyebaran, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, dapat memudahkan orang-orang dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Yang kedua, membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Selanjutnya adalah manfaat dari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Yang kedua, untuk melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, membantu dalam identifikasi khusus dari makhluk hidup tertentu. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, berdasarkan persamaan. Yang kedua, berdasarkan perbedaan. Yang ketiga, berdasarkan manfaat. Yang keempat, berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Yang kelima, berdasarkan ciri biokimia. Macam-macam klasifikasi makhluk hidup. 1. Sistem artifisial atau buatan. Sistem artifisial atau buatan adalah sistem pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang ditetapkan oleh peneliti sendiri. Yang kedua, sistem natural atau alami. Sistem natural atau alami telah mulai mengembangkan pola pengelompokan berdasarkan pada persamaan ciri, struktur tubuh eksternal atau morfologi, dan struktur tubuh internal atau anatomi secara alamiah. Yang ketiga adalah sistem filogenetik atau modern. Sistem modern atau filogenetik adalah sistem klasifikasi makhluk hidup terkini yang digunakan. Sistem ini berdasarkan hubungan kekerabatan secara evolusier. Sistem pengelompokan makhluk hidup didasarkan pada urutan hierarki atau tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, kingdom atau kerajaan. Yang kedua, divisio atau filum. Yang ketiga, kelas. Yang keempat, ordo atau bangsa. Yang kelima, famili atau suku. Yang keenam, genus atau marga. Dan yang ketujuh adalah spesies atau jenis. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Organisme pada bumi dibagi menjadi beberapa kingdom, yaitu kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Fungi, kingdom Monera, dan Protista. Filum atau divisi. Filum biasanya digunakan pada takson hewan, sedangkan divisi digunakan pada takson tumbuhan. Nama kelas pada tumbuhan memiliki akhiran yang berbeda-beda, yaitu Odoneae, Opsida, dan Pisceae. Sedangkan nama ordo pada tumbuhan biasanya diakhiri dengan akhiran ales. Sebagai contoh, pada kelas Monocotyledon terdiri dari ordo Pandanales, Cyperales, Orchidales, Polales, dan Zingiberales. Famili atau suku. Nama famili terhadap tumbuhan biasanya menggunakan akhiran aceae, misalnya famili Solanaceae, Rosaceae, Asteraceae, dan Poaceae. Namun ada pula yang tidak menggunakan akhiran kata aceae, misalnya Compacitae dan Graminae. Spesies atau jenis. Spesies merupakan tingkatan takson paling dasar atau terendah. Anggota takson spesies memiliki paling banyak persamaan ciri dan terdiri atas organisme yang bila melakukan perkawinan secara alamiah dapat menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Nama spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama menunjukkan nama genusnya dan kata kedua menunjukkan nama spesifiknya. Genus atau marga. Kaidah atau tata cara dalam penulisan nama genus yaitu huruf besar pada kata pertama dan dicetak miring atau digaris bawahi. Kingdom Monera. Monera merupakan makhluk hidup yang bersel satu serta prokariotik. Makhluk hidup yang termasuk dalam kelompok Monera ada dua divisi, yaitu bakteri yang meliputi Eubacteria dan Archaebacteria, serta yang kedua ada ganggang biru atau hijau. Bakteri merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Habitat bakteri adalah di air, tanah, dan udara.
Bakteri sendiri mempunyai ukuran yang sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Kingdom Protista. Protista adalah organisme eukariotik, uniseluler, hidup berkoloni. Protista dapat digolongkan menjadi protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Berdasarkan alat geraknya, protista mirip hewan atau protozoa dibagi menjadi 4, yaitu flagellata, ciliata, rhizopoda, dan sporozoa. Kingdom Fungi. Kingdom Fungi merupakan kelompok makhluk hidup yang mendapatkan makanan dengan cara menguraikan sisa makhluk hidup lain. Kingdom Fungi mirip dengan tumbuhan namun tidak memiliki klorofil. Ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler serta memiliki dinding sel. Contohnya adalah jamur dan ragi. Berdasarkan bentuk tubuh dan cara reproduksinya, jamur dibagi menjadi 4, yaitu Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Kingdom Plantae. Kingdom Plantae mempunyai ciri eukariotik multiseluler, mempunyai dinding sel yang tersusun atau selulosa, mempunyai klorofil sehingga bersifat autotrof, dapat menghasilkan makanan sendiri. Kingdom Plantae diklasifikasikan menjadi 3, Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, Spermatophyta tumbuhan berbiji. Kingdom Animalia. Kingdom Animalia mempunyai ciri eukariotik multiseluler bersifat heterotrof, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, bergerak aktif. Berdasarkan keberadaan tulang belakangnya dibedakan menjadi invertebrata tidak bertulang belakang dan vertebrata bertulang belakang. Kelompok intervertebrata terbagi atas beberapa filum. Yang pertama, Porifera atau hewan berpori atau spon. Yang kedua, Coelenterata atau hewan berongga. Yang ketiga, Platyhelminthes atau cacing pipih. Yang keempat, Nemathelminthes atau cacing benang. Yang kelima, Annelida atau cacing gelang. Yang keenam, Mollusca atau hewan lunak. Yang ketujuh, Arthropoda atau hewan kaki beruas. Yang kedelapan, Echinodermata atau hewan berkulit duri. Kelompok vertebrata terbagi atas beberapa kelas. Yang pertama, Agnatha, yang kedua Pisces, yang ketiga Amphibia, yang keempat Reptilia, yang kelima Aves, dan yang keenam Mammalia. Pengertian binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur merupakan sistem penamaan pada makhluk hidup yang terdiri dari 2 bagian atau kata. Kata pertama menunjukkan nama genus dan kata kedua menunjukkan nama spesies. Beberapa aturan penulisan nama Latin klasifikasi sistem binomial nomenklatur antara lain. Yang pertama, terdiri atas 2 kata. Yang kedua, kata pertama merupakan nama genus. Yang ketiga, kata kedua merupakan nama spesies. Yang keempat, kata pertama diawali huruf kapital. Yang kelima, kata kedua diawali huruf kecil. Yang keenam, diambil dari bahasa Latin atau dilatinkan. Yang ketujuh, jika ditulis tangan, maka digaris bawah setiap kata. Yang kedelapan, jika diketik, maka ditulis miring. Selanjutnya adalah contoh penulisan nama ilmiah hewan dan tumbuhan menurut sistem binomial nomenklatur. Kita lihat pada contoh pertama, yaitu nama hewan angsa. Nama ilmiahnya adalah Cygnus cygnus. Bisa kita ketahui bahwa kata pertama menunjukkan genus yang diawali dengan huruf kapital, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies yang diawali dengan huruf kecil. Pada nama ilmiah angsa tersebut bisa kita ketahui kenapa tidak digarisbawahi, karena nama ilmiah tersebut sudah ditulis dalam format miring. Jika tidak ditulis dengan miring, maka harus digarisbawahi.